Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifia Rismayanti, Stambuk 083 2018 0044, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kelembagaan. Karakteristik kelembagaan terbagi atas dua, di mana ada dinamika kelembagaan dan juga teori evolusi dan perubahan kelembagaan. Apa arti dari kelembagaan? Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi, dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Kelembagaan menjadi dua. Yang pertama, adanya kelembagaan informal, yang dimana kelembagaan ini keberadaannya di masyarakat umumnya itu tidak tertulis, seperti adat istiadat, tradisi, pamali, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kelembagaan formal, yaitu peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian, kontrak, peraturan, dan lain-lain. Yang berikutnya, menurut Wolfgang Kasper dan juga Manfred Streit pada tahun 1998 membagi kelembagaan berdasarkan kelembagaan internal adalah institusi yang tumbuh dari budaya masyarakat seperti nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Dan yang kedua, kelembagaan eksternal adalah institusi yang dibuat oleh pihak luar yang kemudian diberlakukan pada suatu komunitas tertentu. Contohnya ada regulasi produk pemerintah. Organisasi kelembagaan menurut North pada tahun 1990. Organisasi adalah kumpulan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Sedangkan lembaga adalah serangkaian peraturan yang berlaku di dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih, maupun stakeholder lainnya. Dinamika kelembagaan. Dinamika kelembagaan atau institusi bersifat dinamis. Keberadaannya dalam suatu komunitas selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di dalam komunitas tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, Oliver Williamson tahun 2000 menganalisis perubahan institusi di dalam 4 tingkatan, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada level sosial yang diartikan sebagai masyarakat, level kelembagaan formal atau yang diartikan sebagai formal institution environment, dan yang ketiga ada level tata kelola yang biasa dikenal dengan governance, yang keempat ada level continue. Di dalam level sosial, perubahan kelembagaan pada level sosial atau masyarakat adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat yang biasa dikenal dengan social embeddedness, seperti adanya norma, kebiasaan, tradisi, dan hukum. Perubahan kelembagaan ini berlangsung sangat lambat, sehingga para ahli ekonomi kelembagaan tidak menganggapnya variabel analisis yang berpengaruh terhadap performa ekonomi. Pada level ini, perubahan kelembagaan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat lama, antara 100 sampai 1000 tahun. Yang kedua, adanya level kelembagaan formal. Menurut Williamson, kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja, seperti perundang-undangan atau yang dikenal dengan konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Yang ketiga, adanya level tata kelola governance, di mana perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola yaitu serangkaian peraturan rule of the game dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola governance lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game.
Yang keempat adanya low level continue, di mana perubahan ini berlangsung kontinu atau sepanjang waktu, mengikuti perubahan intensif, ekonomi, harga alokasi, sumber daya, dan tenaga kerja. Menurut Profesor Ostrom, pada tahun 1990 menggagas 3 level perubahan kelembagaan yang operasionalnya itu berada pada level operational choice, level collective choice rule, dan yang ketiga ada level constitutional rule. Di mana operational rule adalah aturan main yang berlaku keseharian, yaitu aturan yang ditemukan dalam sebuah komunitas, organisasi, atau kelompok masyarakat mengenai bagaimana interaksi antar anggota komunitas tersebut seharusnya terjadi. Terkait pemanfaatan sumber daya alam, operational rule merupakan instrumen pembatas mengenai kapan, di mana, seberapa banyak, dan bagaimana anggota sebuah komunitas memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua adanya collective choice rule, di mana aturan mengenai bagaimana operational rule dibuat atau diubah, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan perubahan tersebut harus berlangsung. Yang ketiga ada constitutional rule, di mana kelembagaan pada constitutional rule merupakan mengatur utama mengenai siapa yang berwenang bekerja pada level collective choice dan bagaimana mereka bekerja sama. Perbedaan collective rule dan constitutional rule ya, contohnya Perda mengenai pengelolaan sumber daya di kabupaten, itu merupakan operational rule. Dan untuk contoh, perda dibuat oleh DPRD yang memiliki aturan main bagaimana perda tersebut dibuat, itu merupakan collective dari rule. Aturan main yang mengatur tentang anggota DPRD, mengapa seseorang terpilih menjadi anggota DPRD, sampai kapan menjadi anggota DPRD, dan lain-lain, itu merupakan constitutional rule. Yang kedua merupakan teori perubahan institusi, yang dimana ada lembaga institusi yang bersifat berubah, perubahan terjadi pada setiap level, tidak ada lembaga yang bersifat permanen, dan lembaga yang akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan yang lebih efisien. Teori-teori perubahan kelembagaan. Menurut Schulater dan Hennis pada tahun 1999, teori perubahan kelembagaan terbagi atas 3. Yang pertama berdasarkan efisiensi ekonomi, dan yang kedua berdasarkan teori distribusi konflik. Berdasarkan efisiensi ekonomi, teori perubahan kelembagaan berbasis efisiensi ekonomi memiliki pemikiran. Yang pertama dari Profesor Frederick Hayek adalah perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak sengaja, namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Dan yang kedua adanya berdasarkan distribusional konflik teori, di mana teori ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah arena atau komunitas yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Perbedaan kepentingan ini merupakan sumber konflik. Oleh karena itu, sering ditemukan tarik-menarik dalam proses pembuatan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap aktor yang bermain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.